Nah ini yang harus diketahui bahwa tidak boleh kita itu merasa bahwa diri kita yang mampu menjadikan apa namanya, kalau saya itu tetap aja saya bilang bahwa ini kan titipan Allah. Kalau dia bilang apa ya, ya dititipi oleh Allah Ta'ala dengan harta, kan seperti itu ya. Kalau saya itu mau ngomong saya punya ini tuh nggak bisa ya, menurut saya itu sulit gitu, maaf ya. Jadi semua ini kan titipan Allah Ta'ala, ya rumah, ya kendaraan, ya istri, ya anak, itu kan titipan Allah semuanya. Makanya kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sudah benar itu. Jadi kalau ada ujian itu ya ujian kematian ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian enak ya sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bukan enaknya nanti lo ini kan lagi nerima kan nggak kembali ya, sama itu mengingatkan agar ini bukan milik kita sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Termasuk orang-orang yang berhasil punya ilmu agama tinggi, dia dulu menderita susah cari beasiswa, itu juga sebenarnya bukan dari usaha sendiri gitu ya. Enggak, Allah aja semuanya itu. Semuanya Allah, karena banyak teman-teman yang punya ilmu agama tinggi ya biasa-biasa aja ya banyak. Maksudnya begini loh, maksudnya ya enggak setenar orang itu kan, enggak. Allah aja sebenarnya. Betul. Kan begitu. Jadi semuanya Allah. Nah pada saat dia itu ada orang teman-temannya melihat dia itu berhasil, apakah dia ingin seperti itu? Itu hatinya juga harus memahami bahwa oh kalau udah seperti itu didengerin omongannya, oh kok mulai omongannya kok ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada ria, ya nggak usah milih seperti itu, karena bisa aja pada saat kita itu seperti dia seperti itu bisa aja selesai, ada ujub, ada ria, ada bangga dan sebagainya, selesai ibadah-ibadah kita hancur nanti. Ustaz, itu kan orang suksesnya jelas kelihatan. Ini Ustaz, saya punya temen gitu kan, dia ketua masjid lah, membangun masjid nih ceritanya, udah mewah lah masjidnya, ngambil di jalan kan suka ada kencelengan tuh, gitu kan. Saya bilang wah ini masjid cepet sekali nih pembangunannya gitu. Ini awalnya nih dari nggak ada modal, saya suruh tuh orang-orang tuh untuk pokoknya jalan aja deh. Itu si teman cerita. Teman gitu. Akhirnya begini nih. Nah, perkataan seperti itu termasuk sombong nggak tuh Ustaz? Sama, sombong. Itu sombong dengan ide-idenya. Ide-idenya dengan ide sombong. Walaupun itu punya ide, coba Allah tidak membuka tangan orang-orang yang mau memberi, gimana coba kan? Nggak bisa, nggak boleh. Itu Allah aja sebenarnya. Jadi banyak juga yang buka kencelengan itu juga biasa-biasa aja kan gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi orang itu kalau dia sudah berbicara seperti itu, walaupun dia itu tidak seperti menuhankan dirinya secara jelas, tapi itu jelas dia mencoba untuk menceritakan bahwa idenya dia baik, bagus istilahnya. Tapi itu juga sama. Kalau nggak ada ide dia nggak jadi. Jadi nggak jalan. Gitu. Ya seperti itu juga tidak boleh. Ya kalau memang dijawab, wah ini masjid bagus banget ya. Kalau dia yang memimpin dulu ya diem aja santai. Walaupun mau haji itu nggak tahu kalau dia memimpin ya alhamdulillah semua ini atas izin Allah. Cukup kok sebenarnya begitu itu. Cukup. Nah suatu ketika Haji tanya lagi, emang siapa kok bisa seperti ini? Ya kalau Allah berkehendak kan bisa, tinggal kun. Akunya tinggal berbulan-bulan kan bangunnya kan begitu kan. Tinggal kun, tapi kan kunnya berbulan-bulan kan ada masalah sebenarnya. Tapi suatu ketika Haji tahu teman jajak ngomong selalu ngomongnya begitu itu kan. Ya dikiranya omongan itu kan benar-benar aja. Tapi pada saat di situ itu tanya sama takmir masjid di situ, siapa dulu yang memimpin ini pembangunan masjid? Nggak taunya temannya Haji yang disebut si itu. Akan diem. Masya Allah. Ya. Jadi Haji J bisa nilai bahwa wah teman saya merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Nah di situ kan langsung paham bahwa oh ini ciri orang-orang yang insya Allah dia termasuk tawadu di hadapan Allah. Jadi tidak menuhankan otaknya bahwa dia begini. Ya begitulah orang-orang yang harusnya itu beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi ya walaupun dia sholat, tapi ya namanya iman itu kan sulit ya, sulit namanya iman. Cuma tetap kita harus belajar ya.
Jadi tetap walaupun Allah itu menitipkan rizki kepada kita, entah itu hadiah, entah itu rizki dari ikhtiar kita yang kita lakukan, tetap itu Allah yang memberi, itu tetap Allah ya. Tetap kemudian kalau Allah itu menitipkan istri yang baik, yang kelihatannya solehah, kelihatannya ya, kita masih bilang kelihatannya solehah, kemudian dia itu berbakti pada suami dengan baik ya, jangan merasa bahwa oh dulu itu saya itu mati-matian mengejar dia, jangan. Kamu itu beruntung dapat istri begitu, dan dia biarin aja ngomong, nanti kalau jawab tinggal semuanya ini atas izin Allah, tenang. Nah itu nggak ada yang mau dibanggain. Tapi kan istrimu solehah, itu kan di mata kamu. Lah kamu sendiri melihatnya, ya alhamdulillah nurut, kan gitu aja kan. Nggak perlu yang aneh-aneh. Ya alhamdulillah nurut, alhamdulillah itu kan bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa ya alhamdulillah nurut, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi jangan kita aku-akui. Kalau kita aku-akui itu nanti kita itu bermain bahwa kita itu Tuhan. Nah itulah syirik-syir ya, tidak tampak tapi itu terus kelihatan terus di mata orang yang paham, itu syirik, langsung bilang itu syirik, tidak boleh dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang memang dia tidak paham atau belajarnya bagaimana yang nggak ngerti, belajar agama maksudnya, tidak diceritakan hal-hal yang memang bisa di dalam kehidupan sehari-hari tidak diceritakan dengan jelas atau asal bicara aja, ya jamaahnya yang nggak ngerti yang namanya syirik yang tidak tampak itu yang bagaimana. Jadi di sini kita harus memahami, belajarlah yang baik. Jadi jangan menjadi orang yang sombong bahwa dengan kerja kerasnya, dengan cara berpikirnya, dengan ikhtiarnya itulah dia mendapatkan harta, selesai. Dia akan nanti di neraka dalam kekekalannya nanti, insya Allah seperti itu. Jadi harus difahami, tidak boleh kalau seorang Islam itu seperti itu, tidak boleh. Dan itu harus paham. Nah, kalau dia itu datengin ustadz tiap minggu di rumahnya karena hartanya banyak kan, datengin tiap minggu. Tapi yang datang cuma istrinya. Dia kemana kan nggak ngerti ya. Ya itu harus. Ya. Nah inilah harus diketahui, belajar untuk paham bahwa kita harus sebagai hamba Allah itu harus bersyukur, semuanya kita syukurin. Wong namanya kita itu diizinkan, maaf ya sedulur beriman, diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa buang angin aja itu alhamdulillah. Betul Pak. Nah, itu Allah itu mengizinkan. Coba kalau Allah nggak mengizinkan, masuk rumah sakit, ngeluarin uang. Makanya kalau ada orang kentut jangan diketawain. Bahkan orang yang habis operasi ditunggu itu Kentut dulu. Ya betul. Nah, ayolah kita senantiasa sebagai hamba Allah itu, orang sebagai umatnya Rasulullah itu bersyukurlah setiap keadaan apapun, enak tidak enak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang enak itu juga dari Allah, yang tidak enak itu dari dosa kita, udah gitu aja bersyukur. Sehingga pada saat kita menerima sesuatu tidak enak itu kita bersyukur, kemudian kita mulai kita evaluasi, mohon ampun seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.